Jadi itu kan Iya, sebenarnya menunjukkan emiten yang sedang kesulitan dalam ya, tanda kutip ya untuk kesulitan uangnya ya gitu ya Pak ya. Nah kemudian ya strategi mereplikasi market ya kita tetap sarankan itu masuk dalam portofolio kita misalnya si ETF tadi ya teman-teman. Jadi kita Hmm, mereplikat market. Nah untuk swing sih mungkin yang bisa menjadi watchlist itu BABP, IMJS dan SCMA teman-teman. Gitu ya. Pak William mungkin dari jago saham untuk stock picknya Pak. Oke, ya mantap sekali Pak. Nah ini kalau kita dari Bitrade eh, untuk beberapa saham yang menarik ya kalau dari eh, sektor properti ini yang eh, sekiranya juga ada potensi untuk mengalami kenaikan itu kita melihat saham BSDE kemudian juga CTRA ini menarik untuk kita jadikan masukkan ke watchlist paling tidak untuk 1-2 bulan ke depan ya. Kemudian juga ada APLN ini juga kelihatannya lagi menguji resistance gitu. Uh, Kemudian juga dari ketiga saham ini juga uh, kalau kita mau breakdown itu mungkin untuk APLN bisa dijadikan trading trading pendek saja ya. Jadi mungkin tidak cenderung untuk swing trade atau mungkin juga tradingnya nggak tidak terlalu panjang holdnya karena sudah cukup di ujung gitu tapi masih ada kemungkinan untuk naik. Kemudian kalau untuk swing trade mungkin bisa ke CTRA maupun juga BSDE yang kelihatannya ini masih berada di awal kenaikan. Kalau kita bicara pergerakan harganya juga cukup solid kenaikannya, kemudian untuk penutupan harganya juga bagus. Hari ini sudah membentuk higher high terus gitu ya. Dan kelihatannya juga secara teknikal jangka menengah juga masih baik BSTRA untuk sektor propertinya. Mungkin lebih pendek-pendek bisa ke APLN untuk target price-nya ya. Nah juga untuk sektor yang lain mungkin dari sisi energi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agung seperti Medco itu, kemudian juga kalau kami dari Bitrate juga dari sektor komoditas ya, maksudnya komoditas ada MDKA ini menarik pergerakannya, kelihatannya sedang berada di ya uptrend lanjutannya ya, jadi setelah sempat membentuk setelah sempat membentuk harga yang cukup tertahan nih kelihatannya selama beberapa hari ini. Nah, kira-kira kami juga melihat ada potensi kenaikan nih untuk MTKA mungkin bisa ke sekitar 4.700, 900 mengingat juga harga emas juga hari-hari ini kelihatannya juga cenderung naik juga ya selama beberapa hari terakhir ini. Kemudian untuk dari sektor energi mungkin kita juga bisa perhatikan PTBA ya mungkin dari sektor batubara ini juga cukup menarik mengingat beberapa minggu kebelakang harga juga terus menguat seperti itu dan juga harga batubara saat ini masih menarik pergerakannya. Selain itu kita juga merekomendasikan untuk sektor perbankan juga yang tadi disampaikan Pak Agung ya. Jadi untuk emiten seperti BBRI, kemudian BNGA dan kemudian BBTN ini juga secara teknikal menarik untuk ditradingkan. Mungkin dari sisi fundamentalnya saya pikir untuk BBRI dan juga BBTN tentunya menarik ya karena ada bank-bank BUMN, namun juga untuk BNGA pun terlihat juga dengan tren kenaikan suku bunga ini juga ada peluang yang cukup baik
kan ada kenaikan performa kinerjanya. Nah, terakhir juga kalau ini teman-teman yang tertarik untuk trading atau mungkin juga untuk melakukan investasi di saham-saham yang lebih kecil market cap-nya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan untuk saham-saham seperti Bird, saham Bluebird ya. Saya pikir juga kita tahu selama beberapa waktu ini juga meskipun ada kenaikan harga BBM, tapi saya pikir ini juga tetap baik untuk pergerakan sahamnya. Jadi walaupun harga BBM-nya naik, tapi kalau dari sisi teknikal saham Bird ini juga masih menarik gitu pergerakan harganya. Jadi selama harga Bird ini juga tidak membentuk lower low, saya pikir masih menarik. Kemudian untuk dari sektor maksud saya di saham-saham yang mungkin market cap-nya lebih kecil ini, teman-teman juga bisa memperhatikan untuk emiten seperti MLPL, kemudian WMUU, WMPP, dan juga PNBS. Nah, ini untuk teman-teman yang mencari saham-saham dengan cap market yang mungkin lebih kecil, mungkin seperti saham-saham di second liner atau third, bisa memperhatikan saham-saham tersebut ya. Dia ada Bird, kemudian PNBS, ada WMUU, dan juga WMPP, ada juga MLPL yang bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman, mungkin bisa dijadikan watchlist ya. Nah, mungkin juga kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin ya bisa juga bisa diketik di kolom chat atau dimasukkan di kolom pertanyaan. Apakah ada saham-saham yang ingin ditanyakan seperti itu sebelum kita tutup ya. Wah, enggak kerasa sudah jam 8 lebih 51 menit nih. Nah, mungkin juga untuk teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi sesuatu gitu, silahkan bisa di chat di kolom chat nih. Nah, ini ada yang tanya nih, kalau dari Jago Saham Indonesia, apakah ada pendapat nih mengenai saham KRYA nih Pak? Dari KRYA sih jujur nggak pantau ya, tapi yang saya tahu kan ini top liner Pak ya, jadi ya memang lebih ideal untuk scalping ya. Kita memang gunakan dengan metode-metode scalping saja. Pertama ya kita harus lihat volume transaksi pada hari tersebut, juga konstruksi dari bid offernya, seberapa banyak yang HK, HKI, seperti itu sih sebenarnya, lebih ke scalping ya. Tapi kalau daily-nya kalau kita cek sih memang dari awal IPO sih memang masih uptrend ya Pak ya. Ya, teknikalnya sih seperti itu. Tapi sih tipikal saham-saham seperti ini sih sebenarnya saya nggak terlalu bisa follow juga sih Pak ya, karena ya kita lebih ke hariannya yang kita perhatikan Pak ya. Nah, ini di di tempat questions-nya ini juga ada yang tanya nih. Nah, kalau saham Bumi seperti apa? Apakah masih menarik atau enggak nih? Karena kan juga 1 bulan terakhir ini juga IPO-nya cukup banyak nih di saham Bumi. Bumi mungkin fundamentalnya jelas berubah sih Pak William ya, sejak grup Anthony masuk. Bahkan informasinya juga di belakang ada yang mengatakan bahwa Anthony malah hanya sebagai nomini. Jadi sebenarnya ada grup besar lagi di belakangnya Anthony. Jadi setelah terjadi private placement ya kita bisa melihat bahwa balance sheet-nya itu bagus ya. Jadi kalau kita di investor awam itu kan nggak mungkin hanya baca di berita ya. Padahal sebenarnya kalau informasi-informasi yang ya saya tidak bisa jamin kebenarannya ya. Menurut mereka ya Bumi ini
punya resource bagus ya, selain batu bara itu yang bisa menjadi prospek kedepannya itu mereka punya rare earth ya Pak ya, yang belakangan itu sering dibahas ya rare earth. Itu kan salah satu material yang mungkin ya kalau di negeri Wakanda itu vibranium ya Pak ya. Nah, itu Jadi dia. itu yang untuk produksi, Dari- kalau rare earth itu digunakan salah satunya untuk produksi ini ya, pesawat tempur dan juga komponen chip. Jadi itu bisa menjadi salah satu material yang bakal demand-nya sangat tinggi di masa yang akan datang tuh ya. Jadi sebenarnya ya kita lihat kalau bumi itu dikelola dengan benar itu kan sebenarnya mungkin lebih apa, produksinya itu aja kan lebih tinggi dari Adaro Pak ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia corporate governance-nya itu bagus ya, ya kita harap ya sebenarnya perusahaannya itu bagus sih Pak ya. Jadi dengan manajemen yang baru ini ya sebagai investor ya kita bisa pertimbangkan itu sih Pak. Itu. Betul. Nah, mungkin dua pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi yang pertama dari Kak Pak Frederick ya, Kak Frederick Yolanda nih, saham Tekim sama Arto bagaimana? Kemudian ada yang tanya dari Kak Iwan Koi, kalau waktu G20 mau beli pasir kuarsa, emiten yang berhubungan dengan pasir kuarsa ini apa Pak? Nah, mungkin seperti apa? Mungkin bisa dijawab dulu yang dari Kak Frederick ya. Untuk Tekim Arto ini untuk fundamentalnya Pak ya? Yang mungkin overview lah dari Pak Agung seperti apa gitu. Kalau untuk Tekim sih secara fundamentalnya bagus ya, karena juga mereka ini ekspor, berarti akan mendapatkan benefit dari ini karena pelemahan rupiah Pak ya, dan karena mereka mayoritasnya banyak ekspor termasuk dengan ini sister company-nya INKP juga, dan juga memang demand untuk paper di Eropa maupun China ini ya masih stabil Pak ya, terutama di China untuk toilet paper ataupun kertasnya. Nah untuk Arto sih saya yang kritisi sih kita harapkan dulu sih secara teknikal ya mereka tidak downtrend lagi ya, sudah reversal ya pertama untuk Arto itu. Tapi untuk fundamentalnya sih kita belum cek lagi ya untuk top line maupun bottom line-nya Pak untuk Arto ini itu. Iya, bank digital memang euforianya tidak sekencang masa-masa COVID Iya. mungkin. Benar Pak. Mungkin saya bisa kasih insight dari sisi teknikalnya ya kalau untuk Tekim sama Arto gitu. Kalau Tekim saat ini memang ada baiknya lebih defensif atau konservatif terlebih dahulu nih karena kemarin Jumat lalu tuh sempat retest resistance tapi masih belum berhasil nembus gitu kan. Malahan kelihatannya harganya kok ada peluang tren naiknya sudah di ujung gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk lebih konservatif di emiten Tekim. Ada potensi koreksi dalam waktu dekat, mungkin akan menguji ke support 7.500 seperti itu. Resistensinya masih di sekitar 8.500. Kalau Arto secara teknikal memang juga ada yang bilang ini lagi bottoming gitu ya. Namun kita juga perlu ingat kalau pergerakan harga itu juga nggak ada batasnya sih. Kalau memang harga masih belum berhasil breakout resistance kuat gitu kalau Arto ini masih belum breakout resistance tapi 1.500 saya pikir masih belum confirm sudah berbalik arah ya. Supportnya sih kok Arto saat ini ada di 550 mungkin secara teknikal seperti itu. Ya mungkin terakhir Pak, apakah Pak Agung juga ada insight mengenai emiten pasir kuarsa nih Pak? Kemarin di G20 sempat digaungkan gitu. Nah ini jujur nih Pak William, kalau untuk komoditas kuarsa setahu saya belum cukup populer di IDX ya. Jadi emiten yang relate dengan trading kuarsa ini saya kurang tahu. Tapi kalau turunannya dari kuarsa ini kan salah satunya seperti bola lampu kaca ya. Nah itu produsennya ada di Indonesia. Tapi ya kalau China-nya hanya mau beli pasir ya nggak ada manfaatnya untuk si produsen kaca di Indonesia mungkin Pak ya. Ya,